kalian tidak memikirkan nasib para petani, nasib para nelayan, nasib para buruh. Yang kalian pikirkan partai kalian, perut kalian, pangkat dan jabatan kalian. Kalian pejabat biadab, pejabat bangsa. Allahu Akbar. Jangan mentang-mentang presiden, mentang-mentang panglima TNI, mentang-mentang Kapolri, terus mau semena-mena sama rakyat. Jangan bangga dengan pangkat dan jabatan kalian. Ingat, di atas kalian ada kami, bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Ini Indonesia bukan punya nenek moyang kalian, betul? Betul. Indonesia bukan milik partai manapun, bukan milik organisasi manapun. Indonesia bukan milik PDI, betul? Bukan milik Gerindra, betul? Bukan milik Nasdem, betul? Bukan milik PKS, bukan milik PKB, bukan milik P3, bukan milik Golkar. Apalagi? Ntar kalau saya nggak sebut, dibilangnya saya orang partai lagi. Pokoknya Indonesia bukan milik partai manapun, bukan milik pejabat manapun, bukan milik presiden, bukan milik Kapolri, bukan milik Panglima TNI, bukan milik anggota dewan, tapi Indonesia milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia. Hidup rakyat, hidup masyarakat, Indonesia merdeka. Makanya sekarang sudah nggak peduli. Saya udah nggak peduli sih, saudara. Saya 11 kali masuk penjara karena membela rakyat. Bagus. Saya 11 kali Hebat, masuk Bib. penjara karena menyampaikan kebenaran dan menyuarakan Bagus, keadilan. Bib. Teruskan, Nggak Bib. ada sejarah Hebat. Indonesia, ulama, Ustadz, Kiai, Habib dibawa ke penjara Nusa Kambangan yang ada di tengah laut. Di borgol tangan saya. Dari borgol tangan nyambung. Borgol perut. Dari borgol perut nyambung sampai borgol kaki, saudara. Saya dibikin seperti penjahat besar. Saya tanya ke mereka, dan siang saya keluar dari lapas Pondok Raja, malamnya saya ceramah, besoknya dibawa ke Nusa Kambangan. Mau tahu apa isi ceramah saya? Yang membuat saya dibawa ke Nusa Kambangan di borgol perut, tangan dan kaki saya. Mau tahu apa isi ceramahnya? Waktu itu musim corona. Waduh. Saya baru keluar penjara. Malamnya langsung saya bilang, "Hei Presiden, di musim corona ini, di pandemi, rakyat engkau kurung dalam rumah, tapi tidak kalian berikan kebutuhan hidupnya. Kalian mau bikin mati rakyat." Itu yang pertama. Nangtung di ah. Dibilang itu ceramah provokasi. Cangkel. Saya tanya, itu provokasi? Provokasi atau pembelaan? Jawab yang jujur masyarakat. Bang, itu provokasi? Pembelaan. Provokasi? Provokasi? Pembelaan. Itu ceramah yang pertama saya ucapkan. Yang kedua saya bilang, hei Presiden, hei pejabat, hei aparat, berapa banyak di masa pandemi ini pengangguran anak-anak muda Indonesia yang nggak punya kerjaan, tapi kenapa tenaga kerja dari Cina di masa corona terus kalian kirim sedangkan masih banyak pengangguran di Indonesia? Itu provokasi. Terus apa? Terus apa? Yang ketiga saya bilang, hei Presiden, hei pejabat, hei aparat, mal-mal milik asing, perusahaan-perusahaan asing tetap buka di masa corona, tapi kenapa warung-warung kecil milik pribumi Indonesia kalian paksa untuk tutup? Itu fakta, provokasi atau pembelaan? Fakta bukan? Fakta bukan? Tapi kata mereka provokasi. Waduh. Yang goblok saya atau mereka? Mereka. Yang bangsat saya atau mereka? Mereka. Mereka bilang itu meresahkan. Emang meresahkan masyarakat? Masyarakat coba kalian masyarakat dengan ceramah yang tadi itu, andaikan di masa corona, itu meresahkan atau menyenangkan kalian? Meresahkan. Mewakili kalian enggak? Mewakili enggak? Mewakili enggak? Tapi kata mereka itu meresahkan. Emang benar. Sebab apa? Saya udah bilang, mulut saya kayak alkohol. Kayak apa? Aduh. Alkohol
Lamun iya tak naon. Lamun. Mun. Lamun alkohol leungeut tangan sia. Kalau alkohol kena tangan kalian, Tangan sia. nggak ada luka, Sunda. nggak ada luka. Kena alkohol dingin nggak? Dingin nggak? Dingin. Adem nggak? Kalau ada luka kena alkohol sakit nggak? Sakit nggak? Kalau pejabatnya baik, aparatnya baik, mau saya ngomong apapun hatinya tetap adem, paham? Tapi kalau pejabat bangsat, pejabat biadab, koruptor, pengkhianat bangsa, maling uang rakyat, kena mulut saya, sampai ke hatinya rasa sakitnya, saudara-saudara. Betul. Paham? Makanya mereka bilang meresahkan, iya, meresahkan, tapi bukan meresahkan masyarakat, tapi meresahkan mereka, para bangsat dan pengkhianat bangsa. Betul? Betul. Halus. Saya tanya, saya dibikin seperti itu, apa saya penjahat? Penjahat. Penjahat. Maling uang rakyat.